Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunina Fauzia, mahasiswa PPG PAI Daljat Batch 3 dari LPTK UIN Salatiga. Saya adalah guru agama di SDN Ringin Harjo 03. Silakan menyaksikan video UKIN dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya berdoa bersama agar pelajaran kita bisa bermanfaat dan dimudahkan. Silakan ketuanya untuk menyiapkan. Siap, berhormat, beramai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Guru absen nanti yang hadir silakan menyampaikan hadir, gitu ya. Askia, Hadiroh. ya, ada ya hadir. Hadiro. Askanaya, Hadiroh. ya. Citra, Hadiroh. ya. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Supaya nasionalisme kita ditingkatkan, coba kita semua, kalian berdiri semua. Kita menyanyikan lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Menyanyikan dimulai dari Sabang Sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Yang berikutnya, hari ini supaya lebih semangat ya, tepuk semangat dulu Pak ya. Boleh? Boleh ya, coba tepuk semangat. Sebelum memasuki pelajaran kali ini, kemarin kita sudah belajar ya tentang pelajaran yang minggu sebelumnya adalah tentang nama-nama Allah atau namanya Asmaul Husna. Nah, itu untuk minggu yang kapan? Minggu kemarin, ya enggak? Nah, hari ini kita belajarnya mengenai indahnya menghargai dalam keragaman. Nah, kalau keragaman itu sendiri, apa saja ya keragaman? Coba satu, keragaman suku. Dua, Keragaman agama. terus yang ketiga, Keragaman daerah asal. nah itu juga termasuk dan masih banyak lagi ya. Nah, coba ketika ada keragaman berarti bagaimana sih cara menyikapinya? Bagaimana menyikapi keragaman? Yaitu dengan Saling menghormati dan menghargai. nah, betul ya, menghormati dan menghargai. Hari ini tujuan pembelajarannya yaitu Bu Guru ingin peserta didik atau kalian ya
siswa-siswa Bu Guru memahami bahwa bisa menjelaskan, memahami, menyebutkan keragaman yang ada di sekitar kita dan juga bisa menyikapinya, mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Kalau sudah mengetahui ada keragaman, bagaimana menyikapinya dengan baik dan benar. Ya, mudah-mudahan tujuan pembelajaran ini nanti bisa tercapai dan bisa dilaksanakan, bisa dipraktekkan gitu ya. Untuk kompetensi hari ini yang akan kita pelajari ya, adanya nanti keragaman sebagai sunatullah. Nah, terus yang berikutnya adalah ya ajaran kebaikan dalam Islam maupun kepada selain Islam. Nah, yang berikutnya yang ketiga, yang itu adalah saling menghormati dan menghargainya di antara perbedaan dengan orang lain. Nanti bagaimana caranya itu nanti yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini. Nah, ini ada indahnya keragaman. Kamu bisa mengamati, bisa melihat dari gambar di sini ada berbagai macam keragaman, yaitu ada yang berkerudung, ada yang anak laki-lakinya juga, ada perempuan. Ini laki-laki dan perempuan juga keragaman termasuk ya, ya apa enggak? Ya. Nah, sekarang keragaman, apa sih keragaman? Keragaman dan perbedaan merupakan sunatullah. Indonesia merupakan contoh negara yang punya keragaman. Keragaman itu wujud sunatullah. Nah, sunatullah apa maksudnya? Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah memang sudah menghendaki, memang adanya perbedaan atau keragaman itu Allah yang menghendaki, maka namanya keragaman itu sunatullah. Ya, nah itu hadir dalam kehidupan manusia. Nah, sunatullah, nah ini dijelaskan lagi, sunatullah hukum atas ketetapan Allah berlaku di alam semesta. Paham ya? Ya. Nah, beberapa poin penting ya adanya keberagaman sebagai sunatullah. Satu, keberagaman sebagai bagian dari ciptaan Allah. Ya. Yang kedua, keberagaman untuk saling mengenal. Yang ketiga, keberagaman sebagai ujian. Nah, yang keempat, apalagi keberagaman dan persatuan. Kelima, apa terkait poin penting yang kelima? Toleransi dalam keberagaman. Sudah jelas? Sudah. Bisa lanjut ya? Ajaran kebaikan dari agama Islam dan selain Islam. Nah, yang pertama apa? Rasa kasih sayang dan kepedulian. Nah, di situ ada sabda Rasulullah atau sabda Nabi Muhammad, ya, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ya, yang pertama kamu cintai diri kita sendiri. Ya, kita semua cintai diri kita, baru kita bisa mencintai orang lain, menghargai orang lain, memperdulikan orang lain. Nah, membantu orang lain, nah itu setelah kita mencintai diri sendiri. Yang ketiga apa? Menghormati orang dan guru. Nah, guru, orang tua itu semuanya adalah orang yang berjasa kepada kita. Nah, yang keempat, bergotong royong. Ajaran kebaikan secara umum, ya, atau secara umum ya dengan selain Muslim atau selain yang beragama Islam. Yang pertama, interaksi atau berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, menolong dan membantu sesama itu adalah suatu hal yang di setiap agama itu pasti diajarkan.
Yang ketiga, kejujuran dan keadilan. Nah, kejujuran dan keadilan adalah nilai yang dipegang teguh oleh banyak setiap kepercayaan, tidak hanya agama Islam. Jujur dan adil itu penting, tidak hanya agama Islam yang mengajarkan, tapi agama lain pun juga mengajarkan. Nah, inilah adalah ajaran kebaikan yang secara umum atau ada di semua agama. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak? Tidak. Coba kita praktek tepuk toleransi ya. Tepuk toleransi. Di Indonesia 6 agamanya, Islam, Katolik, juga Buddha. Ada Kristen, Protestan, Hindu, juga Konghucu. Dengan toleransi kita bersatu. Yes. Nah, dengan toleransi kita bersatu, bukan saling menjatuhkan. Nah, guru minta tolong untuk per kelompok ini, Bu Guru membaginya, yaitu yang sebelah kanannya Bu Guru ya, berarti yang sini ini kelompok Abu Bakar, yang tengah kelompok Umar bin Khattab. Nah, yang terakhir yang sebelah kiri adalah kelompok Utsman bin Affan. Itu nanti Bu Guru minta tolong untuk bersama-sama per kelompoknya mengerjakan atau mencari solusi dari permasalahan atau studi kasus ya yang berkaitan dengan keberagaman ya. Nah, ini yang di setiap kelompok kalian punya masalah sendiri-sendiri dari setiap kelompoknya. Nah, maka yang sudah ada, coba carilah caranya gimana kamu mengatasi masalah yang ada di studi kasus yang Bu Guru tadi bagikan. Bersama-sama kerjakan dengan temannya. Nanti setelah itu baru dipresentasikan atau disampaikan hasilnya. Ya, bisa dimulai ya? Bisa. Ya, silakan bisa dimulai dikerjakan. Baca bareng-bareng dulu. Nanti dicari dulu. Nah, kalau sudah ketemu, nah itu ada begini ya. Silakan yang lainnya juga mencari. Nah, sekarang semuanya sudah mendapatkan solusinya ya? Sudah ya? Sudah. Nah, sekarang coba bergilir ya. Coba disampaikan, dibacakan ke depan hasil dari solusi yang sudah didiskusikan. Nah, ya dari kelompok Abu Bakar dulu. Ya, silakan yang akan menyampaikan. Dari teman yang berbeda daerah sehingga dia tidak merasa dikucilkan atau disingkirkan. Iya, tepuk tangannya. Terima kasih. Iya, silakan boleh duduk. Nah, itu solusi dari yang studi kasus pertama. Yang berikutnya, kelompok Umar bin Khattab. Silakan yang mau menyampaikan. Masalah pahaman yang bergantung pada perpecahan. Yang dapat dipelajari yaitu timbul rasa saling memahami tentang wujudnya pembangunan tanpa memasalahkan kebenaran yang ada. Iya, tepuk tangan. Terima kasih. Yang ketiga, kelompok terakhir ya. Silakan yang menyampaikan untuk dibacakan, disampaikan ke teman-temannya di depan kelas. Iya, terima kasih. Tepuk tangannya lagi. Iya, nah bisa duduk kembali. Tadi banyak sekali masalahnya ya. Tadi ada yang temannya baru atau baru itu dia itu dari tempat lain. Nah, itu datang ke sekolah yang baru. Nah, berpindah tempat. Nah, teman-temannya gimana menyikapinya? Nah,
dengan cara belajar bahasa dari temannya yang berbeda, tidak malah mengucilkan, tidak malah membiarkan. Nah, itu wujud dari keragaman atau menghargai. Itulah semua studi kasus yang sudah kita pelajari. Nah, kira-kira sudah semakin paham apa belum? Sudah. Nah, berikutnya mengerjakan tes, atau tes akhir atau pemahaman terakhir. Nah, nanti yang ini setiap anak dulu kerjakan. Sudah ya, bisa ditumpuk langsung ditumpuk ya. Ya, coba dari sini. Untuk pembelajaran hari ini ya, sedikit refleksi ya. Tadi dari keragaman ya, menghargai dalam keragaman. Nah, kira-kira, apakah ada kesulitan? Tidak. Sudah semuanya paham? Sudah. Nah, terus sudah menguasai semuanya yang tadi Bu Guru sudah sampaikan? Sudah. Ya, sudah ya? Ya, terima kasih. Nah, Bu Guru harap tujuan pembelajaran ini juga bisa tersampaikan. Kalian bisa mempraktekkan keragaman dalam keragaman itu bisa menghargai, bisa melakukan gimana cara menghargainya di sekitar kita. Bu rasa sudah cukup ya. Untuk pembelajaran kali ini bisa kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.